maka ia berbeda dari dunia ini. Maka kalau saya dan kamu mengaku mengikut dia, berbedalah dengan dunia ini. Kalau siapapun yang berpikir bahwa dengan mengikut Kristus ia bisa menjadi sama dengan dunia, maka Kristus yang kamu imani itu palsu. Sebab memang banyak Kristus-Kristus palsu. Hamba Tuhan pun, kalau saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, namun saya tidak meniru kerendahan hati Kristus, saya tidak meniru kelemah lembutan Kristus, saya tidak melihat keradikalan Kristus akan kebenaran, namun saya menjadi sama dengan dunia, saya mengkompromikan iman yang benar itu demi perdamaian dengan dunia, maka saya lebih keji daripada kamu yang mendengarkan saya. Sebab ada tertulis, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk cinta dan kasih-Mu yang selalu Engkau aliri kepada kami orang-orang berdosa ini. Pada hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memberitakan dan juga mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terlebih dahulu Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami agar kami dilayakkan menerima sesuatu yang kudus yang daripada-Mu yang dapat mengubahkan kami. Berikan kami hikmat yang baru agar dalam hikmat itu kami hidup menurut perintah dan ketetapan-Mu. Karena nama-Mu yang terberkati ya Bapa, dan nama Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Berkatilah kami dan kasihanilah kami selalu, orang-orang yang haus dan rindu akan perkenanan-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom. Ya, dalam tradisi hari ini kita sudah sampai menurut kalender Gregorian, kita sampai di Minggu Palma. Kalau dalam kalender Julian, belum. Jadi pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius yang paralel dengan Injil Markus, Lukas, dan Yohanes tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Dalam Matius 21 ayat yang keempat dan kelima. Jadi kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius ayat yang keempat dan yang kelima. Teman-teman boleh baca masing-masing dan saya akan bacakan dari depan. Matius 21 ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Ayat 5 yang menjadi kuncinya, karena ini penggenapan dari kutipan Nabi Zakaria. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Pada masa itu bangsa Israel sedang di dalam kekuasaan bangsa Romawi dan kekaisaran Roma. Puncak tanda kemenangan dan tanda kemasyhuran seorang raja adalah menunggangi kuda. Karena kuda itu simbol ketangguhan, simbol kecepatan, dan simbol kemuliaan dari berbagai kerajaan. Kekaisaran Roma adalah kekaisaran yang terbesar di sepanjang sejarah dunia. Kekaisaran Roma adalah binatang keempat yang disebutkan di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Binatang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang paling kuat, yang bergigi besi, yang menginjak-injak semua musuhnya, itu adalah kekaisaran Roma. Neo Babilonia takluk kepada Persia, kemudian Yunani, lalu takluk kepada Roma. 4 kerajaan yang terbesar di antaranya adalah Roma. Namun entah bagaimana, ada satu pribadi yang melihatnya pun kita tidak selera, semaraknya tidak ada, lalu ia tiba-tiba menunggangi seekor keledai, tapi disebut sebagai raja. Mengapa ia menunggangi seekor keledai? Mengapa ia datang dengan keledai? Dan ia disebut sebagai raja di tengah-tengah kekaisaran yang memandang bahwa keledai bukanlah simbol kerajaan, kekuasaan, dan kemasyhuran. Maka orang-orang pada masa itu bertanya-tanya, mengapa ia disebut raja sedangkan ia menunggangi seekor keledai? Tapi agar tergenapi firman Tuhan yang berbunyi, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, tapi hikmat bagi Allah adalah kebodohan dunia. Maka makna teologi ketika kita melihat bahwa Kristus itu menunggangi seekor keledai, ini menekankan kepada bahwa ia sendiri pernah bersabda,
Kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi engkau dari dunia ini. Kerajaanku dari atas, tapi engkau dari dunia ini. Ketika Kristus menunggangi seekor keledai dan ia dielu-elukan sebagai seorang raja, itu membuktikan bahwa ia bukanlah raja yang dimaksudkan dalam pandangan dunia. Ketika ia menunggangi seekor keledai, ia sedang mengonfirmasi selain daripada bahwa akulah yang dimaksudkan oleh nabimu itu, tapi akulah raja yang berbeda dengan raja-rajamu. Kristus adalah raja yang tidak seperti raja yang lain. Kalau raja yang lain mengangkat pedang, Kristus tidak mengangkat pedang. Tetapi sekalipun ia tidak mengangkat pedang, hanya Kristus yang tidak takluk, yang tidak kalah kepada apa di mana raja-raja yang lain telah kalah, yaitu kematian. Kristus itu adalah kasih. Maka ketika ia menunggangi keledai, ia menunjukkan kelemah lembutannya sebagai sang kasih. Kristus itu bukan mengasihi, dialah kasih itu. Maka perintah dia, agar engkau bisa bersama-sama dengan aku, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika Kristus menunggangi keledai, ini menunjukkan kepada kita, sekalipun ia raja yang tak berkebinasan, sekalipun dia adalah penguasa semesta, sekalipun ia adalah yang empunya segala sesuatu yang kita sebut milik kita, tapi ia datang di dalam cara yang dipandang hina oleh orang pada masa itu. Yang dengan demikian Kristus mau mengajarkan saya dan kamu, jadilah pribadi yang bukan untuk menyenangkan orang-orang dunia, tetapi agar kita mengerti apa kehendak Allah. Kristus menunggangi keledai itu memiliki arti bahwa kamu harus berbeda dengan dunia. Sebagaimana ia telah berbeda dengan dunia. Ia menjadi terang karena sungguh-sungguh ia adalah terang ketika ia bersabda, akulah terang dunia. Dan kamu pun dan saya pun dipanggil oleh dia, bukankah kamu adalah garam dan terang dunia. Sebagaimana ia berbeda, ia bukanlah raja yang kejam yang membawa pedang, tetapi ia adalah raja yang lemah lembut dan tidak membawa pedang. Ia bukanlah raja yang menunggangi kuda, tapi ia adalah raja yang menunggangi keledai. Ketika dinyatakan demikian, maka ia berbeda dengan penguasa dunia, maka memang benarlah ia adalah terang yang dari atas. Maka kamu pun dan saya, jikalau saya dan kamu mengaku sebagai pengikutnya dia raja yang lemah lembut itu, maka saya dan kamu harus berbeda dengan dunia. Kalau kamu sama dengan dunia, kalau saya sama dengan dunia, maka kita tidak pantas menyebut diri kita Kristen. Kalau siapapun berpikir bahwa dengan menjadi Kristen aku bisa menyamakan diriku dengan dunia, perdamaian dengan dunia adalah permusuhan terhadap Allah. Dan perdamaian dengan Allah adalah permusuhan dengan dunia. Ada begitu banyak orang Kristen, apalagi anak-anak muda yang Kristen. Engkau berpikir bahwa dengan kamu menjadi Kristen engkau bisa bersatu, engkau bisa berdamai, engkau bisa menjadi sama seperti dunia yang dengan cara itu engkau bermaksud mengasihi Allahmu. Maka Kristus mengajarkan dengan cara yang berbeda. Tidak. Kalau engkau mengikut aku, berbedalah. Agar orang bisa membedakan mana ilalang, mana gandum. Ilalang dan gandum sampai kepada Maranatha, itu akan bertumbuh bersama-sama. Tetapi pada akhirnya ilalang akan dibakar dan gandum akan dituai. Dan disimpan ke dalam lumbung-lumbungnya. Kalau kita dan kamu adalah gandum, maka kamu akan dituai oleh pemilik kebun anggur itu yang adalah Bapa melalui Kristus dan akan ditempatkan di langit bumi baru. Tapi kalau engkau dan saya adalah ilalang, engkau akan dibuang ke dalam api. Sebagaimana ilalang engkau juga membuangnya. Karena itu tak berguna. Ketika Kristus menunggangi keledai sebagai yang lemah lembut, bukan sebagai raja yang seperti beradik kuasa. Ketika ia menunggangi keledai tidak menunggangi kuda. Namun orang-orang menyebut ia raja di dalam seruan itu. Maka ia berbeda dari dunia ini. Maka kalau saya dan kamu mengaku mengikut dia, berbedalah dengan dunia ini. Kalau siapapun yang berpikir bahwa dengan mengikut Kristus ia bisa menjadi sama dengan dunia, maka Kristus yang kamu imani itu palsu. Sebab memang banyak Kristus-Kristus palsu.
Hamba Tuhan pun, kalau saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, namun saya tidak meniru kerendahan hati Kristus, saya tidak meniru kelemah lembutan Kristus, saya tidak melihat keradikalan Kristus akan kebenaran, namun saya menjadi sama dengan dunia, saya mengkompromikan iman yang benar itu demi perdamaian dengan dunia, maka saya lebih keji daripada kamu yang mendengarkan saya. Sebab ada tertulis, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi kalau siapapun yang mengaku mengikuti Kristus, ia harus menjadi berbeda dengan dunia. Yang paling banyak salah paham tentang frasa ini adalah anak-anak muda. Ketika ia mau mengikut Kristus, ia mengenakan pakaian yang ia pikir layak, tetapi pada akhirnya itu akan mengkhianatinya. Anak-anak muda, pikirkanlah pakaianmu. Apakah pakaianmu akan mengkhianatimu ketika engkau mati? Apakah pakaianmu akan mengkhianatimu seturut dengan apa yang keluar dari mulutmu dengan perkataan firman, pujian, penyembahan dan lain sebagainya yang kamu lakukan kepada Kristus Tuhanmu itu? Kalau kamu tidak lemah lembut, kalau kamu tidak punya kasih, kamu tidak mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus, menjadi lemah lembut, memiliki kasih bukan berarti seperti orang yang di sosial media bilang, ngomong tuh soft spoken. Lemah lembut artinya saya menjadi soft spoken. Tidak boleh ngomong kuat-kuat, pelan terus. Kalau begitu maka Kristus bukan lemah lembut. Bagaimana dia ngomong di hadapan 3.000 orang? Lemah lembut yang dimaksudkan dalam hal mengikut Kristus adalah hati yang memiliki keibaan kepada orang yang belum mengenal kebenaran, yang olehnya ia dapat diselamatkan. Hati yang lemah lembut adalah yang menaruh perhatian kepada orang miskin, kepada orang sakit, kepada orang lemah, kepada orang yang tak punya apa-apa. Di mana ada orang sakit, di mana ada orang miskin, di mana ada orang lemah, di mana ada orang tak punya pakaian, kesanalah Tuhan pergi. Jadi jikalau hatimu tidak memperdulikan orang-orang yang demikian itu, maka engkau tidak sedang bertuhankan Kristus dari Nazaret. Kalau engkau melihat saudaramu butuh sesuatu, tapi engkau mengabaikannya, saudaramu ada yang miskin, saudaramu ada yang butuh bantuanmu, tapi engkau acuh tak acuh, maka betapa kejinya engkau menyebut dirimu Kristen. Hati yang lemah lembut seturut dan sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagi kita adalah memperdulikan keselamatan jiwa orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadi anak-anak muda, kalau kamu memang mengikuti Kristus, kalau kamu memang sungguh-sungguh mengaku bahwa Kristus adalah Tuhanmu, jadilah lemah lembut. Milikilah kasih yang dengan demikian kamu akan menjadi lemah lembut. Tapi bagaimana wujud dari kelemah lembutan saya? Seperti yang Kristus telah nyatakan, percayalah kepadaku. Maka dengan cara itu kita pun sebagai pengikutnya dia berseru, percayalah kepada Kristus agar engkau hidup. Percayalah kepada dia agar engkau menang. Percayalah kepada dia agar jiwamu beroleh pemulihan. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka benarlah engkau lemah lembut. Kalau saya tidak melakukan apapun, saya mengaku saya mengikuti engkau ya Kristus. Saya mengasihi engkau ya Kristus. Saya begitu mencintai engkau wahai anak Daud. Tapi saya tidak melakukan apa yang dia perintahkan untuk saya. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 15, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pun pasti melakukan perintahku. Perintah Kristus apa? Kehendak Allah apa? Agar semua orang diselamatkan. Bagaimana cara orang diselamatkan? Melalui Injil dalam Kisah 4 ayat 12. Jadi kalau kita adalah lemah lembut, artinya kita mengikuti kemauan Tuhan kita, maka lakukanlah penginjilan. Kalau kamu tidak iba melihat orang belum mendengarkan Injil, engkau tidak lemah lembut. Pikirkanlah hal ini sebelum terlambat. Karena ketika kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, lalu ia menanyaimu, wahai engkau anakku, aku telah melimpahi engkau berbagai kasih karunia, tapi apakah yang sudah engkau lakukan buatku? Apakah yang akan kau jawab? Apa yang akan kau katakan? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan? Saya berdiri di sini memberitakan firman Tuhan kepadamu. Bahkan sepanjang pelayanan saya, ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, lalu ia menanyai, apa yang telah kau lakukan Elia? Lalu saya sudah melayanimu, saya pun malu mengatakan itu. Itu tak sebanding
dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu untuk bisa memahami karyanya Kristus itu. Jadi tidak ada yang begini. Tidak ada yang tepuk dada. Karena Tuhan tidak perlu melihat apa yang keluar dari mulutmu, tapi Ia melihat hatimu, sebab ada tertulis dalam hikmat Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Maka milikilah hati yang lemah lembut. Kalau kita ngomong soft spoken, tapi hatimu keras, tidak mau menundukkan diri kepada perintah Kristus, tidak mau menundukkan diri kepada apa yang Dia mau, itu tidak berguna. Tapi kalau hatimu lemah lembut, lalu ucapanmu keras, ucapanmu lantang memperkatakan tentang siapa Kristus, maka berbahagialah engkau. Soft spoken. Tapi hatinya tidak memiliki keibaan kepada orang yang belum mengenal Kristus, maka jangan berseru hosana bagi anak Daud. Hal ini harus diperhatikan semua orang, bukan hanya orang kaya tapi juga orang miskin, bukan hanya tuan tapi juga hamba, bukan kepada yang tua namun juga orang yang muda, karena semuanya pada hari kebangkitan akan ditanyai menurut urutannya masing-masing. Persiapkanlah. Ketika saya mengaku, wahai Kristus, aku mengeluh-elukan engkau, hosana bagi anak Daud, engkau adalah Raja, engkau adalah Tuhan, aku mengakui engkau Tuhan dan Rajaku. Tapi apakah itu hanya dari mulut kita tapi tidak dari hati kita? Hidup kita tercermin dari hati kita. Kalau hatimu kotor, hidupmu pun kotor. Kalau hatimu picik, hidupmu picik. Tapi kalau hatimu lemah lembut, engkau akan menaruh keibaan kepada orang yang belum mendengarkan Kristus. Hatimu akan sangat berduka kepada orang yang meninggalkan Kristus. Hatimu akan sangat sedih kalau ada orang yang tidak tahu atau yang salah paham tentang Tuhanmu. Tapi kalau hatimu tidak iba kepada hal-hal yang demikian, engkau tidak mengikuti Dia. Karena Kristus sendiri begitu iba melihat pemungut cukai. Ia iba melihat Zakheus. Ia iba melihat pesundal yang datang menyentuhnya. Ia iba terhadap anak yang hilang. Ia iba dalam perumpamaan tentang rahma yang hilang karena Ia mencari kita. Sebab Kristus datang ke dunia ini. Firman Allah datang ke dunia ini. Menjadi manusia mencari kamu yang terhilang adalah karena keibaannya kepada saya dan kamu. Sehingga Ia mencari saya dan kamu. Allah telah kehilangan rahmanya, kitalah rahma itu, dan Ia iba kepada kita, maka Ia datang mencari kita. Alasan Ia datang ke dunia ini karena Ia lemah lembut, karena Ia adalah kasih, Ia iba kepada kita. Dengan demikian Ia mencari kita. Jadi kalau kamu tidak mencari saudaramu yang terhilang, maka engkau tidak meneladani Kristus. Kalau engkau membiarkan saudaramu terhilang, engkau membiarkan anak-anak muda, engkau membiarkan saudaramu atau teman-temanmu atau sahabatmu salah paham dengan Kristus itu, maka engkau tidak memiliki kasih. Karena seandainya saya dan kamu mengasihi, saya tidak akan membiarkan Kristus dinodai oleh hal-hal yang tidak benar. Makanya Alkitab menuntut saya dan kamu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itulah yang terpenting. Yang kedua, kalau Kristus memang berbeda datang dengan raja-raja yang lain, dengan demikian Ia menyatakan keibaannya kepada manusia, maka kita pun harus turut meniru Dia sebagai pribadi yang berbeda dari dunia ini. Maka jadilah berbeda dengan dunia ini. Tapi dalam hal ini, Ia juga menegaskan hal yang sama. Dengarkanlah. Bukankah kamu menyanyi di sini, Tuhan Engkau baik, Engkaulah Allahku, Engkaulah Mesiasku, Engkaulah Tuhanku. Kamu menyanyi di sini, saya berkhotbah di sini, kamu main musik di sana, kamu juga ikut berdiri memuji-muji Tuhan. Tapi apakah juga kamu pernah merenungkan bahwa kita juga menyalibkan Dia sekali lagi? Sorak-sorai bangsa Israel, hosana bagi anak Daud, hosana bagi raja yang diberkati. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi seketika itu, beberapa hari setelah itu, ucapan mereka, seruan mereka yang mengatakan hosana, 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 terpujilah, terpujilah, berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Sekarang tak peduli seberapa banyak engkau menyembah Allah dalam nyanyian pujian yang keluar dari mulutmu,
kalau kamu masih menyalibkan dia. Saya tidak boleh berpikir, kamu pun tidak boleh berpikir, sehebat apapun pujianmu, tapi kalau hatimu, pikiranmu, ideologimu menyalibkan ia, tak berguna apa yang kau lakukan itu. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah. Tapi pada saat yang sama engkau juga menyalibkan dia. Bukankah kita keji? Bukankah kamu keji? Oleh karena itu tidak mungkin ada dua hal yang bertentangan keluar dari hati yang sama. Tidaklah mungkin kebenaran dan kesesatan. Tidaklah mungkin kebenaran dan kesalahan. Itu lahir dari satu orang yang benar. Kalau dia benar, buahnya pun pasti benar. Kalau ia salah, buahnya bisa berkamuflase seperti benar tapi palsu. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus sama seperti ranting dari pokok anggur yang benar menghasilkan buah yang manis. Jadi kalau saya dan kamu, kita menyembah Allah, kita memuji Allah, kita memuliakan Allah. Tapi setelah itu kita menyalibkan ia dengan menyangkal dia, menyalibkan dia melalui perbuatan hidup kita, menyalibkan ia dengan ideologi dan filsafatmu yang kotor itu. Maka kita tidak berbeda dengan orang-orang yang berseru Hosana bagi anak Daud. Tapi setelah itu ia berkata salibkan dia. Barang siapa yang memandang rendah firman yang disampaikan ini, maka ia akan binasa. Bahkan saya sendiri pun, kalau saya memandang rendah firman Allah, saya akan binasa. Mungkin hal ini sulit kamu terima. Mungkin hal ini bertentangan dengan nuranimu. Mungkin hal ini tidak biasa kamu dengar. Tapi kamu harus mendengar agar kamu tidak punya alasan. Aku belum mendengarnya ketika kamu diadili. Atau mungkin kamu sudah pernah mendengar, maka pada hari ini ditegaskan kembali. Agar siapapun tidak punya alasan yang akan mengatakan, aku belum mendengarkan kabar itu. Aku belum mendengarkan kebenaran itu. Sekarang engkau telah mendengarkannya, maka bersiaplah akan pengadilan Tuhan. Renungkan, refleksikan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita berseru bahwa dia adalah Raja? Apakah kita berseru bahwa dia adalah Tuhan kita? Apakah kita berseru bahwa ia adalah Mesias kita? Tetapi kita juga menyalibkannya dengan pikiran kita yang sia-sia. Anak-anak muda, dia datang ke gereja, Tuhan baik. Keluar dari gereja, ia pergi dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya salah paham dengan Tuhannya, ia membiarkannya, maka engkau menyalibkannya lagi. Ketika orang-orang meminta pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada padamu, engkau memilih diam dan tidak mau memberitahu Kristus karena engkau malu, maka apakah engkau mengikut Kristus? Dan apakah pujianmu itu berarti? Anak-anak muda harus lebih waspada. Karena anak-anak muda adalah bunga gereja. Orang-orang tua, jangan menawar hati anak-anaknya. Saya rindu sekali anak-anak muda ini mengerti kedalaman Injil. Mengerti kedalaman karya dan misteri salibnya Kristus. Bagaimana ia mati, bagaimana ia di dalam kubur, bagaimana ia telah bangkit. Tanpa pengertian akan itu, kalau engkau hanya mendengarkan khotbah-khotbah berkat-berkat dan lain sebagainya, engkau akan tawar hati dan tak akan punya pengharapan. Saya bertemu dengan orang yang punya harta ratusan triliun. Ia berkata, saya sudah naik private jet, saya punya Rolls Royce, saya punya ini, itu segala macam. Tapi saya pengen hidup saya lebih bahagia lagi. Mengapa ada orang seperti itu? Mengapa ada orang seperti itu? Dia udah punya segalanya. Karena ia tidak punya pengharapan dalam jiwanya. Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun mobilmu, sebesar apapun rumahmu, sebanyak apapun duitmu, kalau kamu tidak punya pengharapan di dalam jiwamu, engkau akan hampa. Batinmu itu akan tersiksa. Karena kebahagiaan bukan status benda, dia status batin. Jadi anak-anak muda berambisi jadi kaya, berambisi pengen punya ini itu, berambisi pengen punya segalanya, tapi engkau tidak memberikan hatimu untuk berambisi mengenali kedalaman misteri Kristus,
engkau tidak memberi hatimu untuk mendalami kerajaan Allah, mendalami firman-firman-Nya Tuhan, maka engkau rugi. Engkau akan rugi. Karena ketika engkau mati, kepada siapakah akan kau tinggalkan semua yang kau kejar itu? Tapi kalau kamu sudah mengerti kerajaan Allah, engkau sudah mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus bagimu. Ketika engkau mati, engkau akan menemui jalan yang terang menuju kepada pangkuannya. Lihatlah orang kaya dan Lazarus. Dia telah mati, tapi dia berakhir kemana? Sungguh malang dan kasihan. Jadi anak-anak muda, mindsetmu bukan hanya tentang kekristenan, tapi mindset pencarian hidupmu itu harus dirubah dari sekarang. Engkau akan sangat sedih kalau Tuhan, aku belum punya ini, Tuhan, aku belum begini. Tapi engkau tak pernah sedih karena engkau belum mengenali Tuhanmu. Engkau tak pernah sedih karena apa maksudnya ia menunggangi keledai. Engkau tak pernah sedih apa maksudnya ia harus disalib. Engkau tak pernah sedih apa maksudnya ia harus ditikam lambungnya. Sungguh malang, sungguh kasihan orang yang tak mengerti dan tidak mau mengerti kedalaman Injilnya Tuhan. Maka hari ini ketika orang 2000 tahun lalu berseru, Hosana bagi anak Daud, terberkatilah dia orang yang datang dalam nama Tuhan. Maka sekarang dari mimbar ini kita berseru, kenalilah Tuhanmu anak-anak muda. Carilah kerajaannya. Berikanlah waktumu untuk memahami misterinya yang kudus. Berikan hatimu, berikan hidupmu sebagai persembahan yang terbesar bagi Tuhanmu. Agar ketika hidupmu sudah berangkat dari tempat ini, ketika tubuhmu berpisah dengan rohmu, engkau berbahagia. Sebab berbahagialah orang yang mau mencari Tuhan, karena mereka memang milik dan kepunyaan Tuhan. Ya, saya juga tidak bisa membatasi dan tidak bisa mengontrol apa yang di luar saya. Setiap hari saya selalu merenung, kapan di Indonesia ini anak-anak muda itu punya niat yang begitu kuat, punya keinginan yang begitu dalam untuk begitu bangga memasyurkan dan memamerkan Tuhan dan karyanya itu. Banyak sekali yang malu. Ketika kita ngomongin Kristus, anak-anak muda yang mengaku ikut Tuhan, ndak usah ngomongin agama, ndak usah ngomongin Tuhan, itu semua sama saja. Engkau kalau berkata seperti itu, engkau menyalibkan dan menginjak-injak Kristus yang kedua kalinya. Karena engkau membiarkan orang salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu. Dan engkau tidak mau menguduskan ya. Apologetika yang adalah panggilan saya bukan untuk membela Tuhan. Tuhan tak perlu dibela. Tapi apologetika yang kami lakukan adalah menguduskan Kristus. Dalam artian apa? Kita membebaskan ia dari tuduhan-tuduhan si jahat tentang karyanya yang membuat orang tersandung untuk percaya kepada dia. Di apologetika tak bela Tuhan, ngapain saya bela Tuhan? Saya justru pengen Tuhan yang bela saya nanti di pengadilannya. Setiap hari saya berdoa, belalah saya Tuhan dalam pengadilanmu. Karena saya tidak punya sesuatu yang akan bisa membela saya. Saya hanya meminta agar engkau mengasihani saya dalam hidup ini. Agar saya ketika kematian saya, apa yang saya pakai tidak akan mengkhianati saya. Jadi anak-anak muda, beri hatimu untuk hal ini. Jangan main titok-titok terus. Trend velocity, ya, statue. Saya juga buat. Tapi jangan itu cepat sekali nangkap. Tapi ketika diajarin firman Tuhan tidak mau dengar. Halah udahlah sama ya pendeta-pendeta, ngomong apa itu? Kamu mengikuti Tuhan bukan melihat pendetanya loh. Jangan lihat siapa yang berbicara. Lihat apa yang dibicarakan. Kalau ia berbicara dirinya sendiri terus tutup telingamu. Tapi kalau ia berbicara tentang betapa besar dan mulianya Injil Kristus yang menyelamatkan itu, maka engkau harus menaruh kerinduan kepada itu. Karena bagaimanapun anak-anak muda, hanya itu yang dapat menolongmu. Sekali lagi saya katakan, hanya itu yang dapat menolongmu. Pengadilan Tuhan itu menakutkan. Jangan kamu pikir pengadilan Tuhan itu hanya melalui, dia orang percaya, dia kamu udah sini, kamu udah. Pemisahan itu akan terjadi sejak sekarang. Makanya Kristus pernah berkata apa dalam Matius 19 ayat 30. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir
Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saya pun harus sangat berhati-hati. Cobaan saya adalah dalam hal kesetiaan. Kesetiaan prinsip, kesetiaan pengajaran, kesetiaan waktu, kesetiaan ideologi, dan kesetiaan filsafat yang disandarkan dan ditumbangkan, ditundukkan kepada pikiran Kristus. Karena banyak hal yang dapat mengecohkan kita. Maka berjuanglah. Berserulah hosana, termulialah nama Kristus, tapi jangan salibkan dia dengan ucapanmu juga yang sia-sia tentang Kristus. Berserulah hosana kemuliaan bagi anak Daud, tapi jangan salibkan dia dengan cara hidup kita. Anak-anak muda, ingatlah akan kematianmu, kamu jangan terlena akan kemudaanmu. Banyak orang muda telah mati, lebih muda darimu sudah mati. Tapi apakah yang dapat mereka lakukan yang sudah mati itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka benarlah kata Tuhan kita, di luar aku engkau tidak dapat berbuat. Tapi kalau kita di dalam dia, menyerahkan pikiran hati kita, prinsip kita kepada prinsipnya dia, maka ketika engkau di dalam dia, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bahkan ketika pun engkau mati, maka engkau akan menemukan jalan pulang ke pangkuan Bapamu. Sebab ia telah pergi menyediakan tempat. Karena ia telah berdoa, supaya di mana ia berada, kamu pun dan saya berada di sana. Untuk itulah kita semua dipanggil. Renungkanlah ini. Kamu pulang dari sini, ini mall, ya. Jadi kamu pulang dari sini, yang di dalam pikiranmu jangan belanja dulu. Tapi renungkan tadi itu. Apa yang sudah saya perbuat bagimu, yang kusoraki sebagai rajaku. Kalau engkau belum berbuat apa-apa, berbuatlah. Sekali lagi, kamu sudah mendengarkan firman ini, kamu sudah mendengarkan kebenaran ini, tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan aku belum pernah mendengarkan berita itu. Maka persiapkanlah terhadap tuntutan di dalam pengadilan. Semuanya akan mati, tidak akan ada yang tetap. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan Kristus. Hosana bagi anak Daud, terpujilah Allah. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia di dalam kerajaan-Mu. Engkau begitu agung, duduk di tahta-Mu melihat kami orang-orang yang berusaha untuk menjangkau kerajaan-Mu. Engkau tahu bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau, maka sekarang perbuatlah demikian sebagaimana yang Engkau kehendaki agar kami dapat memperoleh hidup di dalam belas kasih-Mu yang mulia itu Bapa. Kami tahu bahwa kami ini orang-orang berdosa. Engkau tahu bahwa kami tak dapat berbuat apa-apa untuk menjangkau keadilan-Mu. Oleh karenanya kami begitu mulia, kami begitu berharga di hadapan pengadilan-Mu. Karena Engkau telah mengaruniakan kasih-Mu kepada kami. Janganlah biarlah pengadilan-Mu dan penghakiman-Mu itu menjadi penghukuman bagi kami. Tetapi biarlah kiranya Engkau yang meluputkan kami daripadanya. Kami akan memohon sebagaimana pesundal yang datang kepada-Mu telah memohon ya Kristus. Bahwa Engkau telah mengampuni dia, maka ampunilah kami juga orang yang lebih berdosa dari pesundal itu. Sebagaimana Engkau telah mendatangi pemungut cukai yang berdosa itu, maka dekatkanlah dirimu juga kepada kami orang-orang yang berdosa ini dan jangan tolak kami. Namun bawalah kami sebagai murid-Mu untuk Engkau bimbing. Sebagaimana Engkau telah membawa pemungut cukai itu menjadi murid-Mu. Dan sebagaimana dalam perumpamaan-Mu Engkau telah jelas memperkatakan cinta seorang bapa kepada anak yang hilang. Dan Engkau menyambut mereka yang terhilang. Maka kami mungkin yang terhilang meskipun kami Kristen. Tapi kami terhilang dalam pikiran dan ideologi kami. Jikalau kami mau kembali, sambutlah kami juga di dalam pelukan-Mu yang hangat itu. Sebagaimana Engkau juga mendatangi Saulus, seorang begitu penjahat yang keji, lalu Engkau mengubahkannya menjadi Paulus dan menjadi Rasul-Mu yang mulia. Itu adalah tanda cinta kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Oleh karena itu, mungkin kami lebih jahat daripada Saulus itu. Tapi jikalau kami mau kembali, atau kami tidak punya hati yang kembali, maka sakitilah kami agar kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami kembali kepadamu. Sebagaimana pengembala mematahkan kaki dombanya yang liar dari kawanannya, maka jikalau Engkau boleh, jikalau tidak ada hati pertobatan dalam kami, patahkanlah kami dengan apa yang Engkau mau, agar kami kembali hanya kepada pangkuan-Mu demi kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Agar kami dapat berseru sebagaimana penjahat yang di sebelah-Mu telah berseru, ingatlah akan kami ya Raja ketika Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Engkau menjadi timbangan yang begitu adil di dalam kekudusan-Mu. Ketika Engkau tersalib di antara dua orang penjahat, yang satu telah binasa karena ia telah meninggikan dirinya, tapi yang satu telah Engkau bawa ke dalam firdaus-Mu karena ia telah merendahkan dirinya dengan mengaku bahwa Engkau adalah Raja. Maka pada saat yang sama kami pun berseru, Engkau adalah Raja kami. Maka ingatlah akan kami ya Kristus, apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu, sebagaimana Engkau telah mengingat orang yang mengakui Engkau di dalam kerajaan-Mu kelak. Engkau tahu kami ini orang berdosa, maka kami akan berbahagia. Engkau tahu bahwa kami ini orang yang punya hutang yang begitu besar, tapi kami pun akan berbahagia di dalam penantian Paskah, di dalam penantian Jumat Agung.
Kami begitu bersyukur untuk mengingatkan kembali tentang apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Tiada cinta, tiada kasih yang lebih besar dari yang apa yang telah Engkau lakukan itu. Maka sekarang kami hanya memohon kepadamu, karuniakanlah kami hati yang mau bertobat, karuniakanlah kami hati yang mencintai Engkau, hati yang mau mencarimu, hati yang mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan cara hidup kami yang benar, dengan cara hidup dan pikiran kami yang setia mengikut Engkau. Karena itulah kebanggaan kami. Sebanyak apapun dunia ini melawan kami, jikalau pun kami harus dianiaya oleh karena namamu itu, biarlah itu terjadi. Tapi sekalau itu pun akan terjadi, kami hanya memohon kekuatan yang daripadamu, agar kami dapat dikumpulkan bersama orang-orang yang telah berbahagia di tempatmu saat ini, yang telah Engkau perkenankan sebelum segala zaman. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihani kami ya Kristus, bersama dengan Bapamu yang mulia dan Rohmu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin.